Oke, di pertemuan ini kita akan membahas, terkait fitur lainnya yang ada di Tinkercad dan bagaimana cara kita, memasukkan objek dan juga, eee, terkait movement dari objek yang akan kita pilih. Jadi untuk pertama-tama, jadi pada pertemuan sebelumnya kita belajar terkait fitur yang ada di sini ya, terkait tentang perspektif yang ada di Tinkercad. Jadi untuk saat ini kita akan fokus bagaimana cara menggunakan fitur yang ada di atas sini. Jadi di pojok sini ya. Tapi sebelum kita belajar terkait fitur yang ada di sini, kita belajar dulu bagaimana cara memasukkan objek ke work plan kita. Jadi di sini kita pilih basic shapes ya. Nanti akan ada banyak objek 3 dimensi yang bisa kita pilih. Sebagai contoh misalkan saya pilih ini kubus gitu ya, saya taruh di sini, terus saya pilih bola, sphere, di sini, terus mungkin atap rumah lah, saya taruh di sini. Jadi cara masukinnya tinggal kita klik, terus kita geret ke dalam work plan kita. Jadi misalkan di sini ada kerucut, kita klik, terus kita lepas di work plan kita. Nanti objek yang ada di sini akan ada di work plan kita. Kita coba lagi. Oke. Ini agak lemot ya karena laptopnya. Jadi setelah itu kita akan dapat beberapa objek di dalam work plan kita. Nah, sekarang kita akan belajar, terkait tentang fungsi, eee, fitur yang ada di atas ini. Oke, pertama-tama kita akan belajar fungsi ini ya. Jadi ini adalah fungsi copy, terkait objek yang akan kita pilih. Sebagai contoh, kalau kita klik objek warna merah, bentar ini ikut klik juga. Kita klik objek warna merah ya, terus kita klik ini, jadi ini adalah copy, fitur copy, bisa juga menggunakan keyboard, jadi silahkan klik Ctrl C seperti biasa ya untuk copy. Terus ini adalah paste, jadi copy paste gitu. Jadi kalau kita klik paste maka objek kita nanti akan jadi double. Kita tunggu dulu. Oke. Nah, sekarang kita punya dua objek gitu. Jadi fitur ini adalah untuk copy paste. Nah, sekarang kita ke fitur yang ada di sini. Ini adalah fitur delete. Jadi untuk menghapus objek yang ada di sini. Misalkan kita udah masukin objek nih, tapi kita mau hapus, berarti kita bisa menggunakan fitur yang ada di sini. Jadi kita bisa delete fiturnya, misalkan kita mau delete ini juga. Nah, jadi itu fitur delete. Nah, ada lagi fitur lain untuk, tombol yang ada di atas ini. Misalkan kita klik objek kita, ini ya. Nah, di sini ada fitur yang namanya duplicate. Sebenarnya duplicate ini sama kayak copy paste, tapi bedanya dia menduplikat persis sama di tempat kita naruh objeknya. Jadi misalkan kalau kita klik duplicate atau kita bisa pakai Ctrl D ya kalau di keyboard kita. Nah, ini terlihat nggak ada penambahan objek, tapi kalau kita sebenarnya ini ada dua nih, karena kita udah duplicate. Misalkan kita mau uh, geser gitu ini ya, maka dia akan ada dua. Nah, jadi itu fitur duplicate untuk uh, menggandakan objek. Nah, jadi itu. Nah, terus di sini ada fitur undo ya. Jadi undo itu misalkan barusan kan saya delete tuh. Misalkan saya klik undo maka dia akan balik lagi ada. Terus di sini ada fitur redo ya atau Ctrl Y. Nah, ini akan balik lagi ke momen yang tadi. Nah, jadi hilang ada gitu. Nah, ini adalah fitur-fitur yang terkait dengan objek di Tinkercad. Jadi seperti itu. Nah, misalkan kita mau mengkombinasikan nih, kemarin kan kita udah belajar bagaimana cara menentukan perspektif. Misalkan kita mau fokus di sini ya, kita klik ini, terus kita bisa klik ini ya.
fitur ini biar dia fit gitu view-nya. Hanya fokus ke kubusnya. Jadi kita bisa klik ini, nah dia akan fokus untuk kubusnya. Nah, sekarang misalkan kita mau pindah ke objek yang lain. Berarti kita bisa balik lagi pakai tombol home. Misalkan kita mau fokus yang ini, atap rumah, kita bisa klik fit to view. Oke, jadi seperti itu cara penggunaannya ya. Nah, sekarang kemarin kan kalau kita mau merubah perspektif, kita geser gini kan. Sebenarnya ada cara lain untuk merubah perspektif. Caranya adalah dengan mengklik kanan mouse Bapak Ibu. Jadi misalkan kalau kita klik kanan mouse-nya di work plane kita, maka dia juga bisa berfungsi untuk merubah perspektifnya tanpa perlu kita ngeklik ini ya. Nah, itu. Terus apa lagi ya? Uh, Misalkan kita mau ngerubah perspektifnya ini dengan cepat, misalnya kan ke arah atas gitu ya. Kan kalau kayak gini kan kelamaan ya. Nah, kita tinggal klik top gini, terus kita klik 2 kali mouse-nya. Maka dia otomatis akan langsung ke arah atas. Misalkan mau ke arah samping sini ya, kita tinggal klik 2 kali, dia akan langsung ke arah sini. Kalau mau ke kanan, tinggal klik 2 kali. Nah, jadi itu cara cepatnya aja. Kemudian menseleksi objek. Kita balik lagi ke home view. Nah, kalau kita klik kanan, ya, klik kiri di mouse, maka biasanya objek yang kita pilih itu hanya satu aja gitu. Misalkan di sini ya. Nah, misalkan gimana sih cara kita memilih 2 objek? Nah, ini kan satu nih. Kalau kita fokusin, berarti dia hanya fokus ke bagian ini aja. Nah, misalkan gimana cara kita memilih 2 objek? Caranya bisa kita menggunakan tombol Shift gitu di keyboard kita, terus klik objek yang satunya. Nah, jadi nanti akan 2 objek yang terseleksi. Kalau kita klik ini, maka yang difokusin ke 2 objek ini. Jadi seperti itu. Untuk fokus di satu objek atau 2 objek. Sekarang kita akan mengenal juga fitur yang namanya snap grid. Jadi sebenarnya kalau kita menggeser objek kan kita bisa pakai mouse gitu ya, tinggal diklik terus digeser gitu objeknya. Nah, cuma kadang-kadang kan ini kan nggak ketahuan ya berapa jaraknya gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa pakai keyboard. Kalau kita pakai keyboard, misalkan di keyboard itu kan ada arah ya, ada arah atas, bawah, kanan, kiri. Misalkan kita klik kanan, maka dia akan ke kanan, kiri dia akan ke kiri, atas dia akan ke sana ya, dan seterusnya. Nah, di Snapgrid ini ada tulisannya 5 milimeter gitu. Nah, maksudnya ini setiap kita ngeklik keyboard gitu ya, bergeraknya itu 5 milimeter. Nah, misalkan kita mau yang lebih presisi nih, kita bisa rubah ke 1 milimeter. Nah, nanti pergerakannya juga lebih kecil dibandingkan yang tadi. Nah, itu. Terus, misalkan kita mau yang lebih detail lagi, ya udah 0,1. Kalau kita klik di keyboard, dia lebih sedikit lagi pergerakannya. Jadi itu fungsi untuk Snapgrid. Selain itu, kita balikin lagi ke normalnya 1 milimeter ya kalau di Tinkercad. Jadi 1 milimeter. Nah, terus itu kan ke arah sini ya, kayak eh, ke arah sini, 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 sini. Nah, gimana kalau ke arah atas atau bawah pergerakannya? Nah, ini agak sedikit tricky karena nggak kelihatan. Di sini ada kayak kerucut gitu ya. Kalau kita lihat ada kayak kerucut kecil. Kalau kita klik ini, nah di bagian kerucut, maka dia akan berfungsi untuk menggerakkan objek kita ke atas dan ke bawah. Kalau kita misalkan geser, maka dia akan ke atas. Nah, bisa dilihat kan? Nah, kita coba lihat tampilan fontnya ya. Nah, jadi kayak gitu. Dia akan ke atas. Oke. Kalau kita ke bawah lagi, dia akan ke bawah. Nah, kayak gitu. Atau ke bawah sini. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau kita mau lebih presisi, di sini ada angka juga ya. Misalkan Bapak Ibu bisa atur juga menggunakan angka. Misalkan tadi
mau ke atas 15 mili ya, 15. Ya udah kita klik 15 maka nanti dia akan ke 15 mili. Itu untuk lebih memperpresisi jaraknya. Nah, sekarang bisa nggak pakai keyboard gitu? Karena kalau pakai mouse kan kadang-kadang kan kayak susah gitu. Bisa gitu. Jadi kita klik shift gitu ya. Di keyboard tuh nanti ada atas bawah. Oke, mari kita kita rubah dulu. Jadi kita klik sini dulu. Oke, sorry bukan shift, kalau nggak salah kontrol. Kalau kita klik kontrol ya, ya kontrol terus di atas bawah di keyboard, maka dia akan ke arah atas dan ke arah bawah. Sama kayak fungsi yang tadi. Kalau yang tadi kan kita nggak perlu klik kontrol ya, cuma klik arah panahnya di keyboard aja. Tapi kalau untuk ke atas bawah kita klik kontrol, terus atas dan bawah. Nah, jadi itu untuk fungsi dari Snapgrid tadi. Nah, sekarang kita akan belajar terkait setting. Di sini ada setting. Kalau kita klik setting di sini, maka nanti akan muncul workspace setting kita. Misalkan kita nggak mau pakai milimeter nih, kita mau pakai uh, inci gitu. Di sini ada inci, Bapak Ibu bisa pilih. Kemudian ada presetnya. Presetnya ini jadi kayak ukuran work plan kita gitu. Normalnya kalau di sini dia pakai 200 kali 200. Nah, kalau kita lihat diklik, nanti akan ada banyak pilihan. Jadi misalkan kita mau mau kerja dengan 3D printing gitu ya. Nah, kita bisa pilih di sini. Misalkan saya pilih Dremel ya. Nah, dia itu ukurannya bukan 200 kali 200 tapi 149 kali 228. Misalkan kita mau pakai ini ya, maka nanti workflow kita akan berubah sesuai dengan ukuran ini. Nah, itu berubah. Jadi ini hanya untuk ya, untuk ukuran dari work plan kita aja. Kita balikin ke awal ke ukuran Tinkercad. Nah, jadi seperti itu cara kita masukin objek, kita belajar tadi, terus cara penggunaan fitur yang ada di sini, terus bagaimana cara kita menggerakkan objek. Nah, sekarang ini kan filenya tersimpan di akun Tinkercad kita. Nah, ini adalah nama filenya. Biasanya Tinkercad itu ngasih namanya itu secara random gitu. Misalkan kita mau merubah namanya, silahkan klik di sini, terus kita rubah gitu. Namanya misalkan latihan satu. Oke, berarti nama file ini nanti adalah latihan satu. Gimana cara kita lihat? Kita bisa balik lagi ke Tinkercad-nya. Di sini ada logo Tinkercad untuk ke dashboard kita di awal. Kalau kita klik bagian ini, maka kita akan menuju ke bagian awal Tinkercad kita sebelum masuk ke desain. Dia akan otomatis men-saving kerjaan kita. Nah, jadi ini kita bisa lihat desain kita itu ada di sini semua di Your Design. Nah, ini. Misalkan kita mau buka lagi uh, halaman kerja kita, kita tinggal klik 2 kali untuk masuk ke Tinkercad tadi. Terus pilih Tinkerdisk. Ya, jadi itu aja untuk latihan kali ini. Kita belajar bagaimana cara menggerakkan objek, terus bagaimana penggunaan fitur yang ada di atas ini, terus bagaimana penggunaan Snapgrid sama setting yang ada di Tinkercad. Jadi di minggu depan kita akan um, berbicara tentang bagaimana cara memanipulasi ukuran dari objek yang ada di sini. Itu aja, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.